Baik, di pertemuan pertama ini kita akan masuk ke materi mengenai pengantar senyawa karbonil. Senyawa karbonil ini terdapat di mana saja, terutama di bidang farmasi, obat-obatan sebagian besar mengandung gugus karbonil. Nah, selain di obat-obatan, banyak juga bahan kimia sintesis yang berada dalam kehidupan kita sehari-hari mengandung gugus karbonil. Nah, biasanya terdapat contohnya adalah asam sitrat yang biasa digunakan untuk memberikan keasaman pada makanan atau minuman. Di mana di sini asam sitrat itu mengandung asam karboksilat yang merupakan senyawa yang memiliki gugus karbonil. Berikutnya adalah obat-obatan contohnya acetaminophen atau yang biasa kita kenal dengan paracetamol yang digunakan sebagai antipiretik juga mengandung gugus karbonil. Yang contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari adalah dakron yang merupakan polyester, di mana dakron ini adalah serat sintesis yang biasa digunakan sebagai pengganti kapuk atau bisa digunakan juga sebagai bahan dari kain. Nah, di sini kalau kita bisa lihat memang senyawa karbonil ini sungguh perlu untuk kita ketahui karena ada obat sering mengandung gugus karbonil dan begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan sekarang, apa itu senyawa karbonil dan apa itu gugus karbonil? Nah, senyawa karbonil adalah senyawa yang memiliki gugus karbonil. Nah, pertanyaannya, gugus karbonil itu apa? Gugus karbonil adalah sebuah gugus fungsi yang terdiri dari sebuah atom karbon, ini atom karbon, yang berikatan rangkap, kita bisa lihat ada ikatan rangkap di sini, dengan sebuah atom oksigen. Jadi kalau kita ingat kata karbonil berarti ada karbon dan oksigen di situ di mana ada ikatan rangkap. Nah, banyak sekali macam senyawa karbonil, ini yang Ibu tampilkan hanya yang umum-umum saja. Untuk contoh pertama adalah aldehid. Nah, kita bisa melihat di sini senyawa karbonil dia harus ada ikatan rangkap antara karbon dengan oksigen. Nah, ini contohnya namanya aldehid. Tapi ketika karbon ini berikatan dengan hidrogen, namanya aldehid. Kalau yang karbon ini berikatan dengan alkil atau dengan senyawa aromatik yang lain, nah, maka namanya bukan lagi aldehid tetapi keton. Ketika karbonnya berikatan dengan hidroksi, maka namanya menjadi asam karboksilat. Nah, begitu juga ketika dia berikatan, karbon ini berikatan dengan halogen yang dilambangkan dengan X, maka namanya ada asil halida. Ketika berikatan dengan gugus yang lain, di sini dihubungkan dengan oksigen, maka namanya adalah asam anhidrida. Ini adalah macam senyawa karbonil ya. Ini salah satu contoh, ini beberapa contoh saja dari sekian banyak senyawa karbonil yang ada. Nah, ini contohnya, kita bisa contohnya tadi ada aldehida. Nah, aldehida ini adanya ikatan rangkap antara karbon dengan oksigen. Di mana kita bisa lihat tadi ada namanya R dan H. Jadi pasti ada ikatan atau kita kalau waktu SMA dengar rumus umumnya adalah RCOH ya ini ya. RCOH ya. Nah, di sini juga R-nya yang mana? R-nya ini adalah yang CH3. Ini adalah gugus aldehid itu sendiri. Nah, CH3CHO itu adalah sebuah aldehida, di mana disebut juga dengan etanal karena di sini ada 2 karbon. Nah, biasanya disebut juga dengan asetaldehida. Hanya kita dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar dengan nama etanal ya. Untuk asetaldehida jarang. Nah, bagaimana dengan keton? Kalau keton tadi kita ingat rumusnya adalah RCOR ya. RCOR. R ini bisa tadi alkil itu bisa etil, metil ya, ataupun juga senyawa siklik lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat yang R yang ini ya, yang warnanya hitam. Kalau yang warnanya coklat ini berarti dia adalah gugus fungsinya, gugus fungsi keton. Nah, yang ini juga R-nya. Nah, ini R apa? Ini R-nya adalah CH3. C-nya ada mengikat 3H, namanya CH3. CO, ini C dengan O. Terus
CH2. Mengikat, ada C-nya di sini, ada 2H, dan di sebelahnya lagi dia berikatan dengan CH3. Namanya CH3, CO, CH2, CH3. Karena di sini C-nya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, maka namanya adalah butanon ya, butanon. Karena kalau 4 itu kan butana ya. Nah, kalau karena dia senyawanya adalah keton, namanya menjadi butanon. Nah, ini contoh dari senyawa karbonil, dalam hal ini aldehida dan juga keton. Kita masuk ke yang kedua, yaitu terkait dengan sifat gugus karbonil. Nah, satu poin yang utama kita harus ingat bahwa sifat gugus karbonil adalah polar, di mana kita bisa lihat tadi struktur utamanya masih ingat ya, ada ikatan rangkap antara karbon dengan oksigen. Nah, atom oksigen pada gugus karbonil di sini memiliki 2 pasangan elektron menyendiri. Nah, kita lihat ya di sini, ini ada 2 pasang. Kita tahu untuk oksigen di sini dia memiliki 2 pasang elektron menyendiri. 1, 2, 1, 2 ya, 2. Karena kita tahu untuk struktur Lewis ini ada 8 ya elektronnya untuk dia stabil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Di sini dia ada punya 2 pasangan elektron menyendiri ya, atau pasangan sendiri ya, pasangan elektron menyendiri. Nah, karena dia punya 2 pasang elektron menyendiri ini, maka di sini oksigen di sini lebih elektronegatif daripada karbon. Nah, kalau kita gambarkan yang sebelah sini ya, jadi oksigen di sini muatannya lebih negatif karena dia mengandung 2 pasang elektron yang menyendiri. Jadi di sini lebih negatif, sedangkan yang karbon di sini lebih positif. Nah, dengan demikian kerapatan elektron gugus karbonil ini, yaitu C dengan O ini, bergerak ke atom oksigen. Jadi di sini muatannya lebih negatif, sedangkan di sini muatannya lebih positif. Ulangi ya. Atom oksigen di sini mempunyai 2 pasangan elektron menyendiri. Nah, karena dia punya 2 pasangan elektron menyendiri ini, maka dia lebih elektronegatif daripada karbon. Akibatnya di sini oksigen bermuatan parsial negatif, sedangkan karbon bermuatan parsial positif. Ya, ini merupakan sifat gugus karbonil, yaitu dia. Oleh karena itu, maka di sini gugus karbonil bersifat polar. Nah, oksigen bermuatan parsial negatif. Nah, karena dia bermuatan parsial negatif, maka di semester sebelumnya kita sudah bicara bahwa dia berarti dia dinamakan nukleofilik yang dilambangkan dengan Nu, terus ada pangkatnya min ya, atau negatif di sini. Dia ketika bermuatan parsial negatif tentu tertarik pada pusat yang positif ya. Nah, sedangkan karbon bermuatan parsial positif, maka dia merupakan elektrofilik atau yang dilambangkan dengan E+. Dia akan tertarik pada pusat negatif. Nah, ini sifat yang kita harus ketahui dari dari gugus karbonil ya. Jadi ini poin utamanya, dia punya 2 pasang elektron menyendiri, di mana oksigen lebih elektronegatif daripada karbon, sehingga di sini muatannya lebih negatif, bermuatan parsial negatif, karbon bermuatan parsial positif, dan oleh karena itu oksigen dinamakan nukleofilik, sedangkan karbon dinamakan elektrofilik. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui karena ini kita akan belajar tentang reaksi umum dari gugus karbonil. Nah, untuk reaksi umum senyawa karbonil itu ada 4, tetapi yang utama kita akan bahas yaitu adisi nukleofilik dan substitusi asil nukleofilik. Untuk substitusi alfa dan kondensasi karbonil ini Ibu jadikan tugas ya. Nah, kita akan belajar dulu adisi nukleofilik. Nah, sebelum kita belajar tentang adisi nukleofilik, maka Ibu akan jelaskan dulu apa itu nukleofil yang sudah pernah dijelaskan di semester sebelumnya. Nah, nukleofilik ini bermuatan negatif atau netral. Contoh-contohnya adalah ion hidroksida atau yang dikenal dengan OH-, ion hidrida H-, karbanion C3R-, ion alkoksida OR- ya atau RO-, ion sianida CN-. Nah, adapun nukleofil itu juga bisa bersifat netral. Contohnya H2O
air, ROH, suatu alkohol, NH3, amoniak, dan RNH2 atau amina. Nah, ini contoh-contoh nukleofil. Jadi nukleofil ini kan dibilang penyerangan nukleofil. Jadi kita harus tahu dulu nukleofil itu apa. Nah, ini contoh-contohnya yang harus diingat. Sekarang kita masuk ke reaksi adisi nukleofilik. Nah, adisi ini berarti penambahan, ya. Reaksi penambahan nukleofilik pada aldehida dan keton. Karena kita saat ini belajar tentang senyawa karbonil, maka tentu kita akan belajar tentang aldehid dan keton, bagaimana reaksi adisinya. Nah, nukleofil tadi dilambangkan dengan Nu ya, Nu negatif ya. Menyerang karbon elektrofilik. Nah, nukleofil ini sudah dijelaskan sebelumnya akan dia menyerang karbon elektrofilik. Karena apa? Karena karbon di sini bermuatan positif. Dia akan tertarik kepada pusat positif, yaitu C rangkap O dari arah min 45 derajat pada bidang gugus karbonil. Nah, sepasang elektron dari ikatan rangkap karbon dan oksigen, sepasang elektron, jadi kita tahu di sini ada ikatan rangkap antara karbon dengan oksigen. Sepasang elektron dari ikatan rangkap ini bergerak ke atom oksigen yang lebih elektronegatif. Jadi ketika nukleofilik ini menyerang karbon, maka sepasang elektron dari ikatan rangkap ini akan bergerak ke atom oksigen yang elektronegatif. Berarti mengakibatkan putusnya ikatan rangkap dan terbentuk ion alkoksida yang tetrahedral. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi ketika tadi nukleofilik menyerang karbon, maka di sini akan mengakibatkan putusnya ikatan rangkap dan terbentuknya ion alkoksida. Nah, ion alkoksida ini digambarkan seperti ini ya. Nah, ini ada perubahan dari sp2 menjadi sp3. Karbon sp2 menjadi karbon sp3. Ini merupakan reaksi adisi nukleofilik dan kita udah belajar di pertemuan sebelumnya bahwa reaksi adisi itu adalah pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, contoh dari reaksi adisi nukleofilik itu banyak sekali ya, karena kita tahu nukleofilik itu banyak sekali contohnya. Nah, maka reaksi adisinya tuh juga banyak contohnya. Contohnya reaksi adisi Grignard membentuk alkohol, adisi air membentuk gemdiol, adisi alkohol membentuk asetal atau keton, adisi HCN membentuk cyanohidrin, adisi amoniak dan turunan amoniak, dan adisi karbanion. Nah, di sini adalah contoh-contoh dari reaksi adisi nukleofilik. Nah, kita lanjut ya ke reaksi substitusi asil pada turunan asam karboksilat. Nah, sebelum kita belajar tentang reaksi substitusi asil, maka kita harus tahu dulu asil itu apa. Nah, asil itu memiliki gugus yang rumusnya adalah R, C, O, dan diikuti dengan yang lain ya. Nah, ikatan dengan yang lain. Substitusi asil nukleofilik merupakan reaksi substitusi yang melibatkan nukleofil dan senyawa asil. Jadi nukleofil tadi kita udah bahas dan senyawa asil. Berarti ada nukleofil dan senyawa asil. Nukleofil menggantikan posisi gugus pergi dari turunan asil. Jadi seperti ini ya. Ada RCO di sini. Substitusi berarti menggantikan. Nah, tadi dibilang substitusi asil dengan nukleofilik ya. Jadi ini nukleofilik dia menggantikan posisi dari gugus pergi. Gugus pergi di sini dilambangkan dengan Y ya, yang merupakan turunan dari asil ya. Nah, ini gugus perginya ini digantikan. Nah, nukleofilik ini menggantikan gugus perginya, yaitu yang dilambangkan dengan Y. Y ini bisa merupakan ester, asam klorida, amida, dan asam anhidrida. Nah, ketika digantikan gugus perginya, jadi nukleofiliknya jadi di posisi Y. Nah, Y ini akan lepas membentuk Y-. Jadi produk yang dihasilkan adalah karbonil yang mengandung senyawa nukleofil. Kalau sebelumnya karbonil ini yang tadi kita pelajari, itu kan dia mengandung gugus pergi ya, yang OR, Cl, NH2O, COR ini. Tapi ketika dia bereaksi dengan nukleofil, ini nukleofilnya, maka di sini sudah berganti bahwa karbonil ini sudah mengandung senyawa nukleofil dengan yang menggantikan gugus pergi yang terdapat pada derivat asil awal ya. Jadi ini adalah reaksi substitusi asil pada turunan asam karboksilat.
dengan mekanisme seperti ini. Jadi penambahan nukleofil, jadi kalau misalnya dilihat di contoh di slide ini ya, di contohnya di sini adalah gugus perginya apa? Asam klorida ya. Y-nya di sini adalah asam klorida. Di mana nukleofiliknya di sini adalah OR ya. Nah, di sini reaksinya adalah adisi nukleofilik ion alkoksida. Jadi di sini nukleofilnya adalah ion alkoksida. Ion alkoksida di sini membentuk pertama kali adalah intermediate tetrahedral. Selanjutnya sepasang elektron dari oksigen ini mengeluarkan tadi ion klorida tadi karena nukleofil ini menyerang pada posisi karbon ini, maka mengakibatkan oksigen tadi sepasang elektron ini akan pada ikatan ini akan lepas, sehingga mengakibatkan Cl ini lepas dari ikatan yang semula dan digantikan dengan ion alkoksida. Maka yang terbentuk di sini adalah ester ya, RCOOR. Nah, ini adalah mekanisme substitusi asil nukleofil. Nah, untuk reaksi substitusi alfa dan juga reaksi kondensasi karbonil ini akan Ibu jadikan tugas ya untuk kalian jelaskan. Nanti bisa diisi, tugas nanti akan Ibu sharekan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Maka dengan ini kita bisa simpulkan ya terkait dengan materi ini bahwa senyawa karbonil itu senyawa yang memiliki gugus karbonil di mana ada ikatan rangkap karbon dengan oksigen. Dan sifat yang harus kita ketahui, gugus karbonil ada bersifat polar karena dia ada oksigen yang memiliki dua pasang elektron menyendiri, sehingga oksigen ini lebih bermuatan negatif dan karbon bermuatan positif, sehingga keadaan ini bisa membuat senyawa karbonil ini diserang oleh nukleofilik dan mengakibatkan beberapa reaksi. Nah, itu saja untuk pengantar senyawa karbonil. Terima kasih.